Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi balaghana fi syahri ramadhana wa syara'a syiyama litadhirin nufusi minal atham. Wassalatu wassalamu ala khairu man shola wa shoma wa dawama alal khairi wastaqam wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtada ila yaumil qiyam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya. Pada kesempatan sore hari ini Allah masih mempertemukan kita semuanya dalam keadaan tetap sehat walafiat, walaupun dalam masa pandemi COVID-19, wabah corona di negeri kita ini, kita tetap senantiasa menambah syukur kita walaupun dalam keadaan bagaimanapun. Mari kita orang Islam untuk senantiasa bisa mengambil hikmah yang terbaik di balik apa yang telah Allah limpahkan kepada kita semuanya. Semakin bertambah hari, semakin bertambah syukurnya kepada Allah, semakin menerima apa yang telah Allah berikan kepada kita untuk kita cari yang terbaik diri kita. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang senantiasa bisa fiqh di jalannya, bisa mengikuti sunnah-sunnahnya, bisa menteladani hidup beliau agar kita bisa selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat. Saudara-saudara, para pemirsa, terlebih pada jamaah Masjid Besar Al-Fat Kauman, para pemirsa semuanya, juga warga Kauman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah tema tentang malu adalah bagian daripada iman. Ada ungkapan yang sering kita dengar, al-haya'u minal iman, mungkin dengan lafal yang lain, al-haya'u suhbatum minal iman, bahwa malu adalah bagian daripada iman. Malu ini kaitannya dengan iman, disebutkan di dalam sebuah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa antara malu dan iman, al-haya'u wal imanu qurina baina jami'a fa idza rafa'a ahaduhuma fayarfa'u ahaduhum al-akharu. Antara malu dan iman itu saling berkaitan. Kalau diangkat salah satunya, maka juga akan hilang pula salah satunya. Orang yang beriman itu harus memiliki rasa malu. Orang yang beriman tentunya harus menumbuhkan rasa malu pada diri kita. Terlebih malu yang kaitannya kalau kita berbuat yang tidak baik, malu dalam hal yang positif. Islam membimbing kepada kita bahwa ketika kita melihat malu adalah sebuah akhlak yang baik bagi seorang mukmin, bahwa malu dan tidaknya seseorang ini berpengaruh kepada perilaku seseorang. Ada seseorang yang sudah tidak punya rasa malu berbuat maksiat, tidak punya rasa malu berbuat dosa. Ini na'udzubillahi min dzalik. Maka sesungguhnya ketika orang itu hilang imannya, maka
bisa juga dia itu hilang rasa malunya. Dan sebaliknya, orang yang tidak punya rasa malu, maka imannya juga akan hilang. Maka ungkapan al-haya'u minal iman, malu adalah sebagian dari iman, maka ini sesungguhnya harus kita tanamkan pada diri kita, bahwa iman ini harus membuahkan rasa malu, yaitu malu kalau kita tidak berbuat kebaikan, sehingga kita bisa melihat sesuatu yang positif pada diri kita, bahwa kita malu yang positif harus kita tanamkan, sehingga ketika ada orang lain yang mampu berbuat kebaikan, maka sesungguhnya kita malu pada diri sendiri apabila kita tidak bisa mencontoh pada orang lain berbuat yang demikian. Namun juga perlu kita lihat bahwa ketika ada sesuatu yang buruk pada diri kita, maka sesungguhnya kita ini tidak punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesungguhnya rasa malu itu ini mendominasi pada jiwa seseorang. Orang Islam harus senantiasa bermuhasabah bahwa mari betapa banyak orang-orang yang kemudian berbuat yang buruk, berbuat maksiat tanpa ada rasa malu, tanpa ada rasa bersalah, sehingga pada akhirnya imannya itu sesungguhnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, imannya hilang. Maka mari kita tanamkan orang itu memiliki rasa malu al-haya. Mari kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari yang memotivasi pada diri kita senantiasa untuk berbuat kebaikan. Malu kalau kita tidak berprestasi, itu juga akan memotivasi pada diri kita untuk menjadi orang yang berprestasi. Malu bagi seorang pelajar apabila nanti nilainya tidak baik, memotivasi untuk belajar sungguh-sungguh. Malu kalau kita mungkin hidup yang tidak berkecukupan, sehingga memotivasi pada diri kita untuk bekerja sungguh-sungguh. Malu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala apabila kita nanti ketika dihisab oleh Allah di alam akhirat nanti ternyata kita tidak amanah terhadap yang telah diberikan oleh Allah. Memotivasi pada diri kita, mari kita gunakan segala pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala untuk optimal dalam rangka untuk mencari ridho dan fadilah kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata rasa malu ini perlu ditanamkan pada saudara-saudara kita, dan mungkin umat Islam yang mungkin menjadi cacat apabila seseorang itu punya segalanya tapi tidak punya rasa malu. Semoga kita bisa menanamkan rasa malu pada diri kita dalam kehidupan sehari-hari, malu dalam hal kebaikan, sehingga kita insya Allah iman kita akan terjaga. Termasuk bukti iman kita kuat adalah seseorang yang memiliki rasa malu. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfir innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.